Halo, selamat sore Tribuners di mana saja Anda berada. Hari ini Rabu 30 September 2020. Saya Ella Uzurasi kembali hadir untuk Anda dalam ngobrol asyik bersama Poskupan. Kali ini kita akan membahas tema recovery pariwisata Nusa Tenggara Timur. Nah, saat ini telah hadir bersama saya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Insinyur Wayan Darmawan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ella. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Oke, salam sehat. Baik Bapak, berbicara tentang recovery pariwisata Nusa Tenggara Timur yang saat ini mungkin beberapa waktu lalu kita sempat stagnan berada di tempat karena kita diserang wabah. Saat ini mungkin beberapa waktu lalu juga sudah ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk merecover kembali pariwisata kita. Ya, jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur telah menetapkan kebijakan tanggal 15 Juni sebagai new normal sekaligus membuka kembali destinasi wisata di seluruh NTT yang sempat ditutup pada 20-an Mei 2019. 2020 ya. Jadi mungkin langkah konkretnya apakah sudah dilakukan kegiatan apa untuk mendukung kembali pertumbuhan pariwisata kita? Ya, jadi sejak pelaksanaan memang jadi pada saat penutupan tadi sesuai kebijakan awal ya 26 Mei 2020, jadi itu kan jadi penutupan sejak Maret sampai 20 Mei itu. Jadi setelah itu ada kebijakan yang disepakatan para bupati, artinya dilakukanlah kembali pembukaan, menyepakati bahwa perlu dibuka kembali. Jadi maka tanggal 15 Juni 2020 Bapak Gubernur meluncing membuka kembali destinasi di Rutindau, tepatnya di destinasi wisata Mulut Seribu. Sejalan dengan dibukanya destinasi, tentu langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah tentu menindaklanjuti kebijakan tentang protokol kesehatan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020, yaitu di mana setiap pengelola destinasi wisata itu harus menyiapkan protokol kesehatan, diantaranya menyiapkan tanton-tanton cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak, serta memberikan pembatasan bagi pengunjung ke destinasi wisata. Sedangkan bagi wisatawan tentu juga ada kewajiban, yaitu tentu melakukan tadi cuci tangan, menggunakan masker, itu yang dan juga physical distancing. Bagi beberapa destinasi wisata bahkan sudah menggunakan pengukuran suhu tubuh. Nah, model-model seperti ini kan sebuah langkah baik bagaimana memastikan destinasi wisata melakukan persiapan-persiapan untuk lebih siap menerima wisatawan. Jadi dari kondisi yang ada pada saat belum ada pembatasan penerbangan, jadi tren perkembangan wisata cukup bagus sampai kira-kira di bulan Februari bahkan sampai awal-awal Maret ya. Setelah itu mengalami penurunan cukup drastis, dan setelah dibukanya memang yang bertumbuh sangat pesat dan menjadi fenomena baru sekarang adalah justru destinasi wisata sekarang banyak dikunjungi wisatawan lokal. Jadi walaupun mungkin secara pembelajaran, nilai uang yang dibelanjakan tidak terlalu banyak, tetapi pengaruhnya bagi destinasi wisata itu cukup baik. Jadi satu contoh misalnya saya pikir di Kota Kupang, misalnya Pantai Warna-Warni, Lasiana, ya, jadi Panuti, di TTS juga. Jadi ternyata wisatawan sangat begitu dibukanya destinasi wisata sangat merespon baik, dan tentu ini membantu sekali pergerakan ekonomi di destinasi wisata. Berarti orang lokal sendiri juga sudah sadar akan pariwisata kita sendiri, kan? Ya, ini memang menurut saya jadi sebuah fenomena baru. Jadi bahkan dalam sebuah diskusi dengan Kementerian Parekraf, kita harus ke depan bagaimana menyiapkan secara
dengan standar-standar yang lebih memadai, baik itu wisatawan mancanegara, Nusantara maupun lokal, karena jadi pengaruhnya sekali lagi sangat besar, terutama dalam mendorong kekuatan-kekuatan atau aktivitas ekonomi di destinasi wisata yang selama ini kan wisatawan lokal itu belum di-manage, belum dikelola sebagai bagian dari aktivitas yang sangat mendorong perkembangan pariwisata di suatu destinasi wisata. Oke. Ya. Baik Bapak, bagi Tribuners yang ingin melontarkan pertanyaan, bisa langsung saja ke link Facebook dan YouTube untuk bisa melontarkan pertanyaan, karena di sini ada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur yang siap menjawab semua pertanyaan dari Tribuners.